Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel di Official Auto. Kami sedang berada di Proving Ground Bridgestone untuk mencoba langsung SUV kompak terbaru Mitsubishi X-Force. Di sini kita akan fokus mencoba performa, handling, suspensi, termasuk menjajal ragam fiturnya, baik ASC dan juga IEC yang jadi salah satu fitur unggulan dari X-Force. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana eksterior, interior, dan kelengkapan dari mobil ini, bisa ngeliat video YouTube channelnya di link sini. Sekarang kita akan langsung coba Mitsubishi X-Force. Check this out. Ini lagi di Proving Ground Bridgestone, jadi ini tempatnya cukup memadai lah untuk menggali potensi dari sebuah Mitsubishi X-Force. Saya lagi mencoba untuk yang drive mode normal terlebih dulu, karena dia ada 4 modus berkendara ya. Pertama normal, matte, wet, dan juga gravel. Kita akan coba dulu yang normalnya. Jadi driving mode yang ada pada X-Force ini bukan cuma gimmick teman-teman, jadi dia akan memberikan rasa perbedaan, terutama steering wheel, termasuk di fitur traction control dan juga fitur active yaw controlnya, IEC-nya. Oke, ini lagi di jalan yang sedikit gravel, beton. Ini kayak mensimulasikan kayak lagi di jalan tol, masuk jalan gerbang tol. Ini masih meredam dengan sangat baik suspensinya, terutama di suspensi belakang, karena memang suspensi belakangnya ini serupa dengan Mitsubishi Xpander yang dia memakai struktur serupa dengan Pajero Sport, terutama di bagian spring dampernya ya. Jadi besarnya mirip. Dan ini bukan sebuah kesalahan, malah keunggulan gitu yang ditawarkan oleh Mitsubishi X-Force. Jalannya menikung tadi, traction controlnya bekerja, jadi dia akan memutus tenaga ke roda depan. Nah, sekarang kita akan cobain slalom nih, jalannya basah, kita akan cobain untuk posisi normal ya, sebagaimana dia kemampuan handlingnya. Itu normal pun dia masih tetap stabil di jalurnya ya. Kalaupun memang ada gejala oversteer, akan dikontrol oleh fitur active yaw controlnya. Kita akan cobain ini jalan yang berputar 360 derajat. Kita akan coba dulu yang normal. Ini kita akan bejek di 50 km per jam. Kita akan rasain ketika di normal. Kalau di normal, ketika kita ngelewatin genangan air, memang ada sedikit slip ya, tapi masih dalam batas yang normal. Kita akan cobain yang wetnya, jadi kita bisa atur ketika mobil jalan maupun ketika mobil berhenti. Kita akan cobain yang wet. Ini akan menjaga traksi lebih baik lagi, lalu juga active yaw controlnya juga akan berperan lebih besar. Di kecepatan 60 km per jam, belokan seperti ini tajam. Nah, dengan adanya mode wet ini ketika dipakai di jalanan yang licin dan bermanuver tajam seperti ini, dia akan tetap menjaga di posisinya. Jadi mobil tetap akan di dalam. Ini bukan cuma memberi kepercayaan diri ketika kita berkendara dengan Mitsubishi X-Force, tapi ini akan memberikan rasa aman yang lebih. Seperti itu. Dia akan menjaga mobilnya. Nice. Posisi berkendara juga sangat nyaman ya teman-teman. Ini tinggi, lebih tinggi daripada Xpander. Keuntungannya kita bisa melihat area depan lebih leluasa, visibilitas juga baik, minim blind spot, kita bisa ngelihat depan, belakang, samping dengan sangat mudah. Posisinya ergonomis. Nah, sekarang kita akan cobain berkendara slalom dengan air yang banyak di depan dengan mode yang wet. Kita akan cobain perbedaannya. Nice. Jadi tadi ada gejala oversteer, tapi dengan fitur ASC dan IEC-nya dia membuat mobil ini jauh lebih stabil. Dan dampaknya ketika kita mencobanya mobil ini di jalanan yang sebenarnya, tentu akan memberikan rasa kenyamanan dan keselamatan yang lebih gitu ya. Jadi Mitsubishi X-Force dia mengemas mesin yang sama dengan Mitsubishi Xpander. Itu bukan hal yang buruk ya menurut gua, karena memang punya kapabilitas yang mumpuni. Jadi dia pakai mesin 4A91 Mifec 1500 cc yang bisa memuncak tenaga 104 HP pada 6000 rpm dan torsinya 141 Nm. Output tadi kemudian disalurkan ke roda depan dengan transmisi CVT. CVT di X-Force ini sigap
halus, cekatan ya teman-teman. Nggak perlu kita injak pedal tuas gas dalam-dalam. Kita akan cobain mobilnya ini untuk tes akselerasi di mode normal ya. Posisi diam, kita akan coba bejek, kita akan coba akselerasinya. Kick down, RPM cepat langsung naik, sudah 60, 70, 80, 100, 115, 120, 130 km per jam di mode normal. Radius putarnya juga pas, dia ada di 5,2 meter, jadi pendek, jadi untuk putar balik nggak akan menyulitkan. Lalu juga setirnya enteng, tapi meskipun enteng, ketika kita mau manuver kiri ke kanan, dia nggak ada gejala kosong. Lalu juga posisi duduknya sesuai, kita bisa sesuai dengan preferensi masing-masing, kita bisa atur ketinggiannya, tinggi rendah, reclining, lalu juga maju mundur. Termasuk untuk opsi setirnya kita bisa atur secara tilt dan teleskopik. Nice. Jadi bisa menyesuaikan dengan posisi berkendara yang diinginkan. Tata letak dashboardnya juga menarik gitu ya. Ini futuristik dan dikombinasikan dengan kesan sporty. Terutama di bagian dashboard layer 2 sini dia sudah berbahan soft touch. Yang menarik memang adalah infotainmentnya. Panel infotainmentnya di 12,3 inci. Banyak informasi yang bisa kita lihat termasuk dengan pengaturan vehicle-nya ya. Dari kendaraan kita bisa lihat dari akselerasinya, setir, bahkan ada untuk indikator G-force-nya. Nah, ketika kita sudah sampai di posisi atau di lokasi yang kita tuju. Nah, kita bisa ngelihat nih skor dari mobil ini, skor drivingnya. Jadi itu selain gimmick yang menarik, ini juga bisa meningkatkan experience, kemampuan kita mengendarai mobil gitu ya. Nah, kita sedang melewati jalanan yang rusak. Gravelnya cukup menantang ya, ini jadi kayak undakan cukup besar. Masih meredam dengan sangat baik suspensinya, termasuk bagian belakang nih yang gue highlight karena memang punya keempukan yang pas. Walaupun memang ada sedikit kayak berasa jeduk, tapi itu bukan mentok ya, hanya minor. Apalagi ditambah dengan ground clearance-nya di 222 mm. Ini jadi salah satu ground clearance tertinggi di kelasnya, bahkan melebihi Pajero Sport. Lalu juga fitur yang menarik adalah teknologi audionya teman-teman. Dia pakai Dynamic Sound Premium dari Yamaha, ada 8 buah termasuk dengan tweeter. Ini akan menghasilkan suara yang pas baik di treble, bass, dan vokalnya. Hal positif yang saya rasakan dari mobil ini adalah traksi atau cengkraman ke aspal ya. Selain ditopang dengan fitur Active Yaw Control dan juga Active Stability Control, dia punya lingkar roda yang cukup besar, pakai 18 inci. Pas matching dengan ukuran bodinya yang kompak. Nah, selain menunjang tampilan, dia juga berpengaruh pada pengendalian, termasuk juga ketika kita berkendara di jalan yang bermanuver maupun berakselerasi di jalanan yang aspal mau seperti ini. Nah, untuk mengatur driving mode-nya teman-teman bisa atur dengan mudah di tombol sebelah sini. Ada 4 pilihan ya, normal, wet, gravel, dan matte. Dan dia bisa diatur secara langsung ketika mobil berjalan. Lalu juga dia sudah dibekali dengan cruise control, walaupun memang belum adaptif cruise control. Kita tinggal tekan tombol cruise control di sini, lalu dia akan berubah jadi warna hijau. Kita tinggal atur kecepatan yang diinginkan. Ini juga jadi salah satu fitur yang cukup membantu, utamanya berkendara di jalan bebas hambatan ya. Nah, untuk pengaturan AC-nya, teman-teman sudah dimanjakan dengan dual zone. Kita bisa atur untuk suhunya, lalu juga hembusan angin, dan sudah dilengkapi juga dengan Nano X ya. Dia bisa menyaring udara masuk dan keluar secara lebih baik. Sekarang saya lagi duduk di posisi belakang di baris kedua, merasakan impresi sebagai penumpang. Duduknya juga surprisingly dia cukup rebah, ini memberikan kenyamanan yang lebih. Ini sedang berada di lintasan yang berbelok 360 derajat, bisa dilihat. Dengan fitur IEC dan Active Stability Control, dia akan menjaga di posisinya. Jadi nggak terlalu ngebuang ketika Anda duduk di bagian belakangnya. Jadi lintasannya sengaja dibasahin dengan air, jadi menguji nih bagaimana kestabilan handling dari Mitsubishi X-Force. Sekarang kita akan cobain di jalan yang sedikit bergelombang, gravel, di jalur beton. Di belakang cukup nyaman, suspensi belakangnya meredam dengan baik. Ini jalan yang agak rusak,
Memang ada sedikit menjeduk di bagian belakang, tapi masih dalam batas wajar. Kita akan lihat bagaimana handlingnya ya ketika duduk di belakang, apakah senyaman di pengemudi depan. Kecepatan 40 km per jam ini masih enak, jadi nggak terlalu liar hentakan handlingnya. Overall duduk di belakang cukup nyaman, punya experience yang berbeda dengan kebanyakan SUV compact lainnya gitu ya. Perpaduannya cukup baik antara suspensi depan dan belakang. Karena memang suspensi depan punya expander dan di belakang dia ada penyesuaian yang menyesuaikan dengan segmen mobil ini sebagai SUV B segmen. Dan itu tadi pengetesan kami bersama mobil terbaru SUV compact Mitsubishi X-Force. Kesimpulannya, menjajal di lokasi yang tertutup seperti ini, dia memang punya kelincahan yang baik, suspensi yang bisa meredam dengan positif, termasuk juga dengan kemampuan mesinnya. Tapi nanti kita akan coba mobil ini secara komprehensif, lebih detail. Kita akan pinjam dan jadikan sebagai mobil harian untuk beberapa hari ke depan. So, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe juga bila belum. Sampaikan komentar kalian soal X-Force di kolom komentar, dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, dan juga jquills.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!